Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Puji Rahayu, dan di sini ada dua rekan saya yang bernama Nurul Fitriani dan Ismiati. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul siklus penggajian atau pengupahan. Di sini terdapat pengertian dari siklus penggajian atau pengupahan. Merupakan salah satu aplikasi pada sistem informasi akuntansi yang terus mengalami proses dalam bentuk bertahap. Disebut proses secara bertahap karena daftar gaji karyawan dibayarkan atau dibuat secara periodik. Dalam kegiatan siklus penggajian ada beberapa langkah dasar yang bisa diterapkan oleh setiap perusahaan yang membayarkan gaji ke karyawan, yaitu 1. Melakukan update file untuk penggajian. Aktivitas panitia yang dilakukan manajemen personalia atau penggajian yang melibatkan pembaruan file penggajian untuk menunjukkan kepada berbagai jenis perubahan penggajian adalah kegiatan yang tertarik dengan penerimaan tenaga kerja. Pemberhentian karyawan, perubahan tingkat gaji, penyesuaian gaji karyawan. 2. Perubahan tarif pajak adalah memperbarui informasi mengenai perubahan tarif dan pemotongan pajak lainnya. 3. Kebebasan waktu dan data kehadiran. 4. Menyiapkan daftar penggajian, yaitu pada masing-masing bagian memberikan data dengan jam kerja karyawan selama suatu periode. 5. Pembayaran daftar gaji, yaitu pada perkembangan ini sistem pembayaran gaji untuk karyawan telah dilakukan dengan cara memindahbukukan ke rekening karyawan. Bersangkutan cara ini sangat efektif untuk menguraikan pemotongan gaji yang tidak legal dilakukan. 6. Kalkulasi kompensasi dan pajak, yaitu perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Pajak penghasilan dan potongan lain-lain, yaitu membuat kewajiban bagi pajak penghasilan dan sukarela lainnya dari setiap pegawai. Lalu ada 3 fungsi dasar dalam siklus penggajian. 1. Pemrosesan dan transaksi tentang aktivitas karyawan. 2. Menjaga aset organisasi. 3. Penyediaan informasi untuk pengembalian keputusan. Lalu ada aktivitas siklus penggajian. 1. Pembaruan file induk penggajian. 2. Pembaruan tarif dan pemotongan pajak. 3. Validasi data waktu dan kehadiran. 4. Mempersiapkan penggajian. 5. Membayar gaji. 6. Hitung kompensasi dan pihak yang dibayar perusahaan. 7. Keluarkan pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Nanti akan melanjutkan dari presentasi Mbak Nisa. Fungsi kedua dari SIA dalam manajemen SDM atau penggajian adalah menyediakan pengendalian internal yang memadai agar dapat memastikan terpenuhinya tujuan-tujuan. Tujuannya yaitu ada 7. Yang pertama, semua transaksi dari penggajian diotoritaskan dengan benar. Yang kedua, semua transaksi penggajian yang dicatat dengan valid. Yang ketiga, semua transaksi penggajian yang valid tersebut dan terotorisasi dicatat. Kemudian yang keempat, semua transaksi penggajian dicatat secara akurat. Yang kelima, pengaturan pemerintahan terkait dengan berhubung dengan pengiriman pajak dan pengisian laporan penggajian serta NSDM telah terpenuhi. Yang keenam, aset baik kas atau data yang dijaga dari kehilangan atau pencurian. Yang ketujuh, aktivitas siklus manajemen SDM atau penggajian dilakukan secara efisien dan efektif. Oke, lanjut unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern ini menurut Mulyadi, yang pertama, sistem setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar asli dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan serta sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Yang kedua, setiap perubahan gaji ataupun upah karyawan karena pengubah pangkat ataupun perubahan tarif dan upah
tambahan keluarga atau yang harus didaftarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan. Selanjutnya, setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasikan fungsi kepegawaian. 4. Kartu jam hadir otorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Yang kelima, perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Oke, lanjut bagian-bagian yang terkait dalam siklus pengeluaran kas. Bagian-bagian yang terkait dalam siklus pengeluaran kas ada 7. Yang pertama, petugas absensi. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM. Yang ketiga, karyawan. Yang keempat, pemerintah. Yang kelima, asuransi. Yang keenam, bank. Dan yang terakhir, pimpinan. Selanjutnya, dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian menurut Mulyadi dalam bukunya sebagai berikut. Yang pertama, adanya dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Yang kedua, adanya kartu jam hadir. Yang ketiga, adanya kartu jam kerja. Yang keempat, adanya daftar gaji dan daftar upah. Yang kelima, adanya rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Yang selanjutnya, surat pernyataan gaji dan upah. Yang selanjutnya, amplop gaji dan upah. Dan yang terakhir, buku kas keluar. Lanjut, fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem penggajian. Nah, fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian ini yaitu ada fungsi kepegawaian, fungsi pencatatan waktu, fungsi membuat daftar gaji, fungsi akuntansi. Nah, fungsi akuntansi ini ada 3, yang mana yang pertama bagian utang, yang kedua bagian kartu biaya, yang ketiga bagian jurnal, dan yang terakhir yaitu fungsi keuangan. Saya Nurul Fitriani akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ismi. Jadi di sini kita lanjutkan dengan job description bagian penggajian. Oke, yang pertama ada petugas absensi. Petugas absensi di sini bertugas untuk menjaga fingerprint atau cek look, lalu mengecek absensi karyawan, membuat absensi karyawan, dan membuat daftar lembur karyawan. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia SDM, bertugas untuk membuat daftar gaji karyawan, membuat daftar upah lembur, menghitung pajak penghasilan pribadi, menghitung biaya asuransi karyawan, dan membuat dokumen-dokumen tersebut lalu disetorkan kepada bank dan membuat laporan penggajian tentunya. Yang ketiga ada karyawan. Di sini karyawan meliputi menerima slip penggajian, lalu membuat revisi apabila ada kesalahan dalam perhitungan gajinya, serta mengecek dan mengambil uangnya di bank. Selanjutnya ada pemerintah. Di sini pemerintah meliputi menerima slip pajak dari pajak pribadi, lalu mengecek apabila ada kesalahan dalam perhitungan pajaknya. Yang terakhir ada asuransi, di mana asuransi ini meliputi mengecek menerima slip asuransi dan mengecek apabila ada kesalahan dalam penghitungan asuransi. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosedur-prosedur sistem penggajian. Prosedur sistem penggajian yang diselenggarakan secara manual terdiri dari yang pertama, kita masuk ke Departemen Personalia. Berdasarkan lamaran yang masuk, bagian ini akan menyaring dan mengangkat karyawan. Hasil dari proses ini adalah surat pengangkatan karyawan baru yang akan didistribusikan sebagai berikut. Yang pertama, di lembar pertama diserahkan ke karyawan yang bersangkutan. Lembar kedua diserahkan ke bagian gaji, lembar ketiga diserahkan ke penyedia atasan langsungnya, yang keempat diarsipkan urut abjad bersama-sama dengan surat lamaran dan referensi diarsipkan urut abjad.
lalu masuk ke bagian supervisor. Setelah menerima tembusan surat pengangkatan karyawan baru, penyelia menyiapkan schedule kerja untuk karyawan baru tentunya, dan memberikan beban pekerjaan kepada karyawan baru. Menjelang tanggal pembayaran gaji, bagian ini akan memeriksa tiket kerja dan kartu jam kerja. Setelah itu kartu jam kerja akan diteruskan ke bagian gaji, sedangkan tiket kerja diserahkan ke bagian akuntansi biaya. Kemudian untuk karyawan baru, kita setelah menerima surat pengangkatannya, karyawan baru akan memperoleh schedule kerja yang tadi. Lalu jumlah jam kerja dan jam hadir karyawan akan direkam dan tiket kerja akan diserahkan ke atasan langsungnya. Selanjutnya bagian gaji. Bagian gaji ini menerima tembusan surat pengangkatan karyawan baru. Setelah itu digunakan sebagai dasar untuk membuat catatan gaji kumulatif yang sementara akan diarsipkan urut abjad. Lalu bagian ini juga menerima kartu jam kerja dari atasan langsung karyawan. Atas dasar dokumen ini, bagian gaji akan membuat daftar gaji sebanyak 2 lembar dan distribusikan sebagai berikut. Yang lembar pertama diserahkan ke bagian keuangan dan lembaran kedua diserahkan ke bagian akuntansi. Selanjutnya bagian ini akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, mengarsipkan kartu jam kerja secara abjad, urut abjad. Lalu yang kedua, memperbaharui catatan gaji kumulatifnya dan mengarsipkan catatan gaji kumulatif secara urut abjad. Selanjutnya ke bagian keuangan. Di bagian keuangan ini kita akan membuat transfer gaji untuk mengisi rekening gaji dan menyetorkannya ke bank. Lalu setelah itu membuat dan menandatangani cek gaji serta membayarkannya kepada karyawan. Selanjutnya bagian akuntansi. Bagian akuntansi ini setelah menerima tembusan setor dari bank, kita akan mencocokkan tembusan bukti setor tersebut dengan daftar gaji dan mengarsipkannya sesuai urut tanggal. Kegiatan terakhir, bagian akuntansi akan membuat jurnal pembayaran dan memposting ke rekening buku besar. Selanjutnya, ada catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian. Beberapa di antaranya yaitu ada jurnal umum. Dalam gaji dan upah, jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dan dalam perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada kartu harga pokok produk. Kartu ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Kemudian ada kartu biaya. Kartu biaya di sini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non produksi setiap departemen dalam perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah bukti memorial. Lalu yang terakhir ada kartu penghasilan karyawan. Jadi kartu penghasilan karyawan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Kartu ini digunakan sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan dengan ditandatanganinya kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan, sehingga rahasia penghasilan karyawan tertentu tidak diketahui oleh perusahaan lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dulu dari kelompok 2. Saya mewakili teman-teman saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangannya dalam presentasi kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.